bab 1, kita akan mempelajari tentang konsep dasar perilaku organisasi. Nah, perilaku organisasi itu apa? Perilaku organisasi atau organizational behavior adalah bidang studi yang mempelajari bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam suatu organisasi. Perilaku organisasi itu mencakup tentang pemahaman, prediksi, dan pengelolaan perilaku manusia di tempat kerja. Tujuan utama dari perilaku organisasi adalah meningkatkan efektivitas organisasi melalui peningkatan produktivitas, kepuasan kerja, motivasi, dan pengembangan keterampilan karyawan. Perilaku organisasi juga melibatkan berbagai aspek, termasuk individu dalam organisasi. Untuk apa? Untuk mempelajari kepribadian, sikap, persepsi, pembelajaran, dan motivasi karyawan. Kelompok dalam organisasi itu untuk menganalisa dinamika kelompok, komunikasi, kepemimpinan, kekuasaan, politik, dan konflik, struktur dan proses organisasi, memahami desain organisasi, budaya organisasi, perubahan organisasi, dan lingkungan kerja. Sejarah singkat perilaku organisasi. Sejarah singkat perilaku organisasi melibatkan perkembangan pemikiran dan teori dari berbagai disiplin ilmu termasuk psikologi, sosiologi, antropologi, dan manajemen. Awalnya, pada abad ke-20, fokus utama adalah pada manajemen ilmiah yang dikembangkan oleh Frederick Taylor yang menekankan pada analisis pekerjaan dan penggunaan insentif finansial untuk meningkatkan produktivitas. Namun, pada tahun 1920-an, Houghton Studies di pabrik Houghton Western Electric Company menjadi titik balik dalam pemahaman tentang perilaku organisasi. Tujuan mempelajari perilaku organisasi. Tujuan mempelajarinya itu adalah untuk memahami, meramalkan, dan mempengaruhi perilaku manusia dalam organisasi, melibatkan analisis tentang bagaimana individu, kelompok, dan struktur mempengaruhi perilaku dalam organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya yaitu batasan perilaku organisasi. Yang pertama itu ada konteks organisasi, yang kedua ada lingkungan eksternal, yang ketiga keterbatasan sumber daya, yang keempat etika dan nilai, dan yang kelima norma sosial. Dari pembahasan batasan perilaku manusia dalam konteks organisasional, lingkungan, eksternal, keterbatasan sumber daya, etika dan nilai, serta norma sosial menyoroti kompleksitas dan beragamnya faktor yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok di dalam sebuah organisasi. Tantangan dan peluang perilaku organisasi. Yang pertama itu ada merespon tekanan ekonomi. Tantangannya yaitu ketika ekonomi Amerika jatuh pada tahun 2008, secara virtual semua ekonomi besar lainnya pun juga terkena imbasnya. Yang kedua yaitu merespon globalisasi. Tantangannya yaitu adanya globalisasi membuat dunia menjadi semakin kecil yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Misalnya melalui telekomunikasi, perjalanan informasi, ideologi, dan kemitraan organisasi. Yang ketiga, mengelola keberagaman angkatan kerja. Tantangannya yaitu adanya emansipasi wanita, menuntut organisasi agar tidak diam diskriminatif. Selanjutnya yaitu bab 2. Bab 2 yaitu teori perilaku dan model perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu sistem yang terdiri atas pola aktivitas kerja sama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Ini menurut Griyono Gito Sudarmo. Prinsip perilaku organisasi. Prinsip adalah segala sesuatu yang mendasari suatu kegiatan atau tindakan perilaku organisasi, segala sesuatu yang mendasari munculnya perilaku organisasi. Pada dasarnya, ada 4 macam model perilaku organisasi, yaitu autokratik, kustodial, suportif, dan kolegial. Model yang pertama yaitu model autokratik, yang dimana model ini adalah kepuasan dan otoritas berada di seorang pemimpin atau manajer yang memiliki kendali penuh.
Pemimpin dalam model ini mengambil keputusan tanpa melibatkan karyawan. Hal ini memungkinkan pemimpin untuk menjaga kendali dan efisiensi, tetapi dapat menghambat kreativitas dan partisipasi karyawan. Yang kedua yaitu model kustodial. Model kustodial ini menekankan pada perlindungan dan kebutuhan karyawan. Perusahaan yang merupakan model ini berfokus pada kesejahteraan karyawan dan memberikan dukungan dalam hal kebutuhan dasar seperti gaji yang adil, keamanan kerja, dan manfaat karyawan. Model ini bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang stabil dan saling menguntungkan antar perusahaan dan karyawan. Yang ketiga yaitu model sportif. Model sportif itu berfokus pada penciptaan lingkungan kerja yang mendukung, kolaboratif, dan memberdayakan. Perusahaan yang menerapkan model ini mendorong partisipasi karyawan, memberikan umpan balik positif, dan menciptakan budaya inklusif. Model ini mendorong komunikasi terbuka, kepercayaan, dan kerjasama yang efektif. Yang keempat ada model kolegial. Model kolegial yaitu mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi dalam mengambil keputusan. Keputusan diambil secara kolektif melalui diskusi dan konsensus. Model ini menghargai kontribusi setiap individu dan mempromosikan rasa memiliki bersama terhadap organisasi. Bab 3. Bab 3 yaitu perilaku individu kelompok dalam suatu organisasi. Perilaku individu merupakan suatu perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu atau cara ia bertindak terhadap suatu kegiatan dengan menggunakan keterampilan atau otak mereka. Adanya keterampilan tidak terpisah dari latar belakang atau pengetahuan. Di dalam suatu organisasi, perilaku individu mencerminkan setiap perilaku manajer terhadap bawahannya, di mana ia memperlakukan bawahannya dengan baik, maka hubungan antara bawahan dan atasan terjalin dengan baik, sehingga jalinan kerjasama di dalam organisasi bisa berjalan dengan baik. Jadi perilaku individu adalah perilaku seseorang sehari-hari dalam kehidupannya. Faktor yang mempengaruhinya itu adalah kepribadian, persepsi, sikap, kemampuan, dan keterampilan, latar belakang keluarga, biografis, pengalaman, dan kapasitas belajar. Materi selanjutnya yaitu perilaku kelompok dalam suatu organisasi. Perilaku kelompok adalah semua kegiatan yang dilakukan dua atau lebih banyak individu yang berinteraksi dan saling mempengaruhi dan saling bergantung untuk menghasilkan prestasi yang positif baik untuk jangka panjang dan pertumbuhan diri. Bila satu kelompok terdapat dalam satu organisasi, maka anggotanya harus yang pertama saling berinteraksi antar sesama dan menghargai perbedaan. Yang kedua, menganggap kelompok sebagai kesatuan unit dari orang-orang yang berinteraksi. Yang ketiga, berkontribusi dalam berbagai jumlah kelompok. Yang keempat, terjadinya kesepakatan dan ketidaksepakatan melalui berbagai interaksi. Selanjutnya, pengaruh kelompok terhadap organisasi. Perilaku kelompok memainkan peran penting dalam dinamika organisasi. Interaksi antara kelompok, dinamika kekuasaan, norma kelompok, dan cara kelompok mengelola konflik dapat memiliki dampak yang signifikan pada kinerja dan budaya organisasi. Berikut ini adalah beberapa cara perilaku kelompok dalam mempengaruhi organisasi. Yang pertama itu ada kinerja dan produktivitas, yang kedua ada inovasi, yang ketiga ada kepuasan kerja, yang keempat ada kebudayaan organisasi, yang kelima ada kepemimpinan, yang keenam ada resolusi konflik, yang ketujuh ada ketahanan organisasi. Materi keempat yaitu teori motivasi dan penerapan dalam organisasi. Motivasi berasal dari kata motif yang memaknai seringkali diartikan dengan istilah dorongan. Dorongan atau tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat. Nah, motivasi itu adalah konsep yang kita gunakan untuk menggambarkan kekuatan bertindak pada atau dari dalam setiap individu yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku. Motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai suatu tujuan. Penerapan motivasi dalam organisasi. Yang pertama itu ada motivasi prestasi.
adalah dorongan dalam diri individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Yang kedua ada motivasi afiliasi, adalah dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar sosial. Yang ketiga ada motivasi kompetensi, adalah dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan keterampilan, pemecahan masalah, dan berusaha keras untuk inovatif. Yang keempat ada motivasi kekuasaan, adalah dorongan untuk mempengaruhi orang-orang, mengubah situasi, dan cenderung bertingkah laku otoriter. Yang kelima ada motivasi dan kinerja. Dalam upaya motivasi bisa dilakukan melalui upaya-upaya mengontrol, menilai, dan memotivasi diri sendiri. Materi kelima yaitu nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Nilai mencerminkan perilaku dasar bahwa bentuk khusus perilaku atau bentuk akhir keberadaan secara pribadi atau sosial lebih dipilih dibandingkan bentuk perilaku atau bentuk akhir keberadaan perlawanan atau kebalikan. Nilai mengandung unsur pertimbangan yang mengemban gagasan-gagasan seorang individu mengenai apa yang benar, baik, dan diinginkan. Tipe-tipe nilai. Yang pertama ada nilai terminal, yaitu bentuk akhir keberadaan yang sasaran sangat diinginkan yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Contohnya, keamanan keluarga, kebebasan, kebahagiaan, kehormatan, dan lain-lain. Yang kedua ada nilai-nilai instrumental, bentuk-bentuk perilaku atau upaya-upaya pencapaian nilai-nilai terminal yang lebih disukai oleh orang tertentu. Contohnya jujur, bertanggung jawab, penolong, pemberani, dan sebagainya. Pentingnya nilai. Nilai sangat penting untuk mempelajari perilaku organisasi karena nilai menjadi dasar untuk memahami sikap dan motivasi serta memahami persepsi kita. Individu termasuk organisasi berdasar yang dikonsepkan sebelumnya mengenai apa yang harusnya dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Sistem nilai adalah hierarki yang didasarkan pada pemeringkatan nilai-nilai pribadi berdasarkan intensitas nilai tersebut. Sikap. Sikap merupakan kumpulan perasaan, keyakinan, dan kecenderungan perilaku yang relatif stabil terhadap objek, orang, atau institusi tertentu. Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seorang merasakan sesuatu. Selanjutnya yaitu fungsi sikap. Yang pertama ada adjunctive or utilitarian attitude. Sikap memiliki fungsi untuk mendapatkan suatu objek yang diinginkan atau menjauhi konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang kedua ada ego defensive attitude. Sikap memiliki fungsi untuk menghindari pribadi dan situasi yang berbahaya yang ada di sekitarnya. Yang ketiga ada value expressive attitude. Sikap memiliki fungsi untuk membantu ekspresi yang positif dan nyata bagi nilai-nilai dan konsep dari individu. Yang keempat ada knowledge expressive attitude, yaitu sikap memiliki fungsi untuk mengerti mengenai kejadian dan pengalaman-pengalaman yang terstruktur. Selanjutnya yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Kepuasan bukanlah suatu konsep tunggal, sebaliknya, seseorang yang relatif puas dengan suatu aspek dari pekerjaannya dan tidak puas dengan salah satu atau lebih aspek lainnya. Kepuasan kerja seseorang pada dasarnya bergantung kepada selisih antara harapan, kebutuhan, atau nilai dengan apa yang menuntut perasaan atau persepsi telah diperoleh atau dicapai melalui pekerjaan. Seseorang akan merasa puas jika ada perbedaan antara yang diinginkan dengan persepsi atas kenyataan. Menurut Robbins, ada 5 dimensi kepuasan kerja. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri. Yang kedua, upah dan promosi. Yang ketiga, kondisi kerja. Yang keempat, rekan kerja, penyedia, dan atasan. Yang kelima, ada kesesuaian antara pekerjaan dan kepribadian.
Hal yang harus diperhatikan agar kepuasan kerja tercapai. Yang pertama, membuat pekerjaan itu menyenangkan. Yang kedua, memberi upah atau gaji secara adil. Yang ketiga, itu mencocokkan orang dengan pekerjaan sesuai dengan minatnya. Yang keempat, mencegah pekerjaan yang membosankan dan berulang-ulang. Materi terakhir yaitu membangun kerja tim yang efektif. Kerja sama tim mengacu pada kolaborasi antara individu-individu dalam sebuah tim untuk mencapai tujuan bersama, melibatkan penggunaan keahlian, komunikasi yang efektif, saling mendukung, dan pemecahan masalah bersama dalam lingkungan kerja. Kerja sama tim memainkan peran kunci dalam meningkatkan kinerja keseluruhan tim dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Jenis-jenis tim itu ada tim formal, tim horizontal, tim vertikal, dan tim dengan tujuan khusus. Terus tahapan perkembangan tim. Yang pertama itu menetapkan arah, yang kedua bergerak, yang ketiga mempercepat gerak, dan yang keempat arrive atau sampai. Pengelolaan pertemuan tim. Apa aja yang harus ituin? Yang pertama itu persiapan, yang kedua itu menetapkan tujuan pertemuan, yang ketiga menyusun agenda pertemuan. Upaya yang harus dilakukan dalam kerjasama itu ada kerjasama, visi bersama, keberhasilan tim. Di dalam organisasi itu pasti ada yang namanya konflik. Nah, karena sudah ada konflik, ini adalah langkah-langkah penyelesaian konflik. Yang pertama itu mengakui adanya konflik, yang kedua mengidentifikasi konflik yang sebenarnya, yang ketiga mendengar semua sudut pandang, yang keempat bersama-sama mengkaji cara untuk menyelesaikan konflik, yang kelima mendapatkan kesepakatan dan tanggung jawab untuk menemukan solusi.